Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, Anda bersama saya Habib Wijaya dalam program Kabar Jambi. Dan sebagaimana kita ketahui saat ini pemerintah Provinsi Jambi terus menggiatkan perekonomian masyarakat khususnya di Provinsi Jambi, dan salah satu yang menyumbang perekonomian di Provinsi Jambi ini adalah UMKM. Dan hari ini kita akan bahas hal tersebut dalam tema Geliat UMKM di Jambi, dan tema tersebut akan kita bahas bersama dua orang narasumber yang saat ini telah hadir bersama kita di studio TVRI Jambi. Saya perkenalkan terlebih dahulu kepada Anda dan kita sapa. Halo, selamat siang Ibu. Apa kabar Ibu Zuraida? Selaku Zuraida atau nama tenarnya katanya tadi Ibu Ida Zainal ya Bu ya? Benar. Oke, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Sehat terus, UMKM-nya iya. lancar terus? Amin. Oke, dan selanjutnya bersama kita di studio juga telah hadir Ibu Yuni Metris. Ibu Yeni Metris, I'm so sorry. Salah, nggak apa-apa ya Bu ya. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Terima kasih udah hadir di TVRI Jambi bersama kita untuk bahas tentang UMKM nih Bu. Iya. Kebetulan memang penggiat UMKM dan memang dari satu organisasi namanya Setuju, Selaras Satu Tujuan ya, Bu ya. Dan pemirsa, dan selanjutnya kita akan mulai berbicara bersama dengan narasumber kita. Mungkin kita mulai terlebih dahulu kepada Bu Ida. Bu Ida, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Bu sebelum kita bahas ke UMKM-nya. Tadi sempat dibahas kita ini UMKM dari Setuju atau dari organisasi Selaras Satu Tujuan. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Bu, silakan. Organisasinya ya, asosiasinya. Asosiasi UMKM ini terbentuk sudah ada hampir 1 tahunan. Di asosiasi ini menaungi pelaku-pelaku usaha dari berbagai bidang seperti kuliner, jasa, dan kriya. Jadi mereka memang dalam satu asosiasi ini memang kami tergabung dalam semua penggiat pelaku usaha gitu. Oke, kalau untuk anggotanya sendiri apakah memang harus perempuan ya Bu ya? Enggak mesti. Laki-laki pun ada, seperti bengkel, seperti percetakan ada, itu kan termasuk juga UMKM kan. Jadi nggak mesti ibu-ibu, nggak mesti milenial pun kami itu. Milenial juga banyak yang tergabung di sini ya. Anak muda gitu. Nah, kalau untuk anggotanya sendiri, ruang lingkupnya ini seperti apa Bu? Kalau ruang lingkup dari lokasi ya gitu ya, tempat tinggal. Kalau ini bermacam-macam. Kebetulan kalau di tempat saya nggak menutup kemungkinan satu lokasi, nggak. Di sini ada yang dari Kecamatan Telanai, Kecamatan Kota Baru, bahkan semua kecamatan ada di asosiasi kami, dan kebetulan pun dari kabupaten pun ada gitu. Dari kabupaten lain ya? Oke. Tapi untuk di lingkup Provinsi Jambi ya Bu ya? Provinsi Jambi. Kebetulan nanti kedepannya kami sudah wacana membuat perwakilan di sana. Mengekspansi iya, biar ada perwakilan Setuju di kabupaten di Provinsi Jambi. Kalau untuk kegiatannya misalnya, apakah ada kegiatan rutinitas yang harus dilakukan per jangka waktu tertentu seperti itu Bu? Kalau rutinitas di dalam asosiasi kami setiap bulan sekali itu memang ada pertemuan. Pertemuan itu mengevaluasi kinerja dari pengurus-pengurus, itu dari anggota-anggota. Jadi apa dari produknya yang perlu diperbaiki, atau dari kinerja pengurus ke depannya bagaimana agar asosiasi ini ke depannya lebih maju lagi, dan ke depannya itu lebih istilahnya lebih baik lagi lah. Oke, kalau untuk anggota ataupun pemimpin-pemimpin dari asosiasi ini, apakah dengan Ibu Ida sendiri sebagai ketuanya atau seperti apa Bu? Maksudnya gimana Mas? Ketuanya atau pimpinan asosiasinya itu sih dengan Ibu Ida sendiri? Iya, kebetulan saya ketuanya. Kalau ini saya tunjuk di bagian koordinasi ketika ada bazar. Nah, beliaulah yang mengkoordinasi teman-teman ya. Ya ini yang lebih banyak berkontribusi untuk memikirkan bagaimana. Untuk bazar kan, kalau saya sini sebagai ketua. Oke, siap. Produknya juga, saya juga punya produk juga gitu. Oke, Bu Ida udah jelasin nih sedikit tentang Setuju tadi, Selaras Satu Tujuan. Mungkin Bu Yeni nih yang banyak bergerak di lapangan, mungkin bisa jelasin tentang visi ataupun misi dari asosiasi ini, tujuannya buat apa sih? Gitu. Kita kan ibu-ibu rumah tangga nih, supaya kita ibu-ibu ini dengan ada kegiatan. Seperti saya kan punya usaha di dalam bidang keripik itu kan. Jadi saya
maunya tuh jangan jadi ibu rumah tangga aja gitu. Nah, bisa bantu perekonomian suami. Gitu lagi pula bantu juga perekonomian orang-orang dekat kita gitu. Ya, Nah, menciptakan lapangan usaha untuk orang-orang sekitar gitu. ya Bu ya. Artinya kita bermanfaat bukan hanya untuk diri sendiri gitu. Oke, Nah, kalau untuk kegiatannya sendiri di lapangan, untuk kegiatan dari Asosiasi Setuju ini bagaimana Bu kegiatannya? Tadi kan sering melakukan pengawasan kalau Ibu Ida. Tadi kalau untuk kegiatan mungkin ikut kegiatan bazar atau seperti apa Bu? maksudnya kayak ikut Ya kegiatan-kegiatannya. Ini kan untuk promosinya seperti itu kegiatan. Iya, kegiatannya ya bazar-bazar misalnya ke mana Kak kita kemarin? Kami kan sering itu adakan ikut bazar dari provinsi, kadang terakhir provinsi kota mengadakan. Terakhir di mana Bu? Di Suwarna itu. Oh, yang Suwarna beberapa waktu lalu ya. Baru malam minggu tadi. Malam minggu. Itu apa saja yang dibawa? Apakah ini saja atau tadi anggotanya banyak dari ada bengkel, ada usaha lain juga? Geria yang Keria itu kerajinan tangan berupa rajutan, berupa tadi saya bawa di kebetulan kan disuruh bawa produk sendiri kan? Iya dong. Iya. Oke. Kira-kira masih ada yang ingin dijelasin tentang Setuju? Ini kita mau masuk ke UMKM nih tema kita hari ini. Ini aja Mas, saya mau menjelaskan bahwa di dalam Asosiasi Setuju ini kan kami memang bentuk dari awal benar. Oh, ya. Jadi memang pelaku usaha yang saya rekrut ini, yang saya ajak bergabung, memang mereka yang belum tersentuh. Dia memang ada usaha, tapi mereka nggak ada izin sama sekali. Ini kayak DIY ini kan dia udah lama berusaha, tapi mereka belum tahu bahwa berusaha itu memang harus ada izin. Izin dari pemerintah secara administrasi juga harus jadi kan ada, usaha itu memang harus legal. Jadi intinya di sini saya merekrut pelaku usaha yang belum ada nama, yang sudah ada nama tapi belum ada izin. Saya rangkul lah mereka, saya bina mereka, setidaknya mereka dalam asosiasi ini mereka tahu bahwa kita berusaha itu memang harus ada izin, seperti ada izin NIB, izin nomor induk berusaha, IPRT, halal, BPOM, higienis dan lain-lain. Jadi dengan adanya mereka masuk ke dalam Asosiasi Setuju ini, selaras satu tujuan ini, mereka dapat pembelajaran dari sini dan edukasi. Ketika kita ada usaha, memang kita harus legal gitu usahanya. Jadi intinya saya merekrut mereka-mereka yang belum dia berusaha secara memang ada usahanya, setiap hari memang ada usaha gitu, memang harus kita ajarkan bahwa usaha itu memang harus ada izin-izin gitu. Jadi intinya gitu, saya merekrut mereka-mereka yang belum ada izin-izin itu, kemudian saya arahkan mereka supaya membuat izin. Ya, sangat baik sekali ya Bu. Bu, saya beralih ke Bu Yeni terlebih dahulu. Tadi Bu Ida juga sudah jelasin kalau untuk tujuan utamanya ini adalah merangkul para pelaku UMKM lah istilahnya, pelaku penggiat usaha di Provinsi Jambi ini agar memang taat administratif seperti itu ya Bu ya. Dan juga dibilang sebelumnya banyak sekali ditemukan yang tidak memiliki izin legal seperti itu Bu. Dan kalau boleh bertanya, kira-kira sebagai contoh Ibu Yeni misalnya, kira-kira apa kendala yang menyebabkan hal itu bisa terjadi Bu? Kenapa banyak pengusaha yang justru tidak memahami izin seperti hal itu Bu? Kayak kemarin kan kita ngurusnya tuh tanpa asosiasi, itu tuh agak repot gitu. Repot atau kebingungan kemana tujuannya gitu nah kan. Jadi kalau di dalam asosiasi kita dituju kemana kita dituju, misalnya ke sini masalah dikasih arahan, misalnya kemasan juga diantaranya gitu. Nah, sampai sedetail itu ya? Iya, sampai rasanya tuh harus sesuai yang pertama gitu. Sesuai SOP gitu. SOP. Kalau untuk proses dari perizinannya ini sendiri, apakah asosiasi ini turut ikut serta membantu atau hanya memberikan edukasi saja Ibu? Membantu. Memang turun tangan seperti itu ya? Membantu. Dan saya kembali ke Bu Ida lagi, kalau sejauh ini sudah berapa banyak pelaku UMKM yang dibantu kira-kira Ibu? Alhamdulillah di dalam penganggotanya. Iya, dalam anggota saya sekitar 110 anggota sekarang itu. Anggota sudah memiliki. Sebagian yang mana sudah lengkap semua dari izin nomor induk berusahanya tadi, IB tadi, halalnya, terus IPRT. Jadi kami memang kami pilah-pilah kan ketika mereka ada kurs jahit, pelaku usaha jahit kan beda lagi izinnya Mas. Izin usaha aja. Kalau makanan kan
banyak itu, ada IPRT, ada halal, ada higienis, ketika minuman lagi lain lagi gitu kan. Oh, Kayak beda lagi. beda lagi. Iya. Kalau Banyak kayak sekali ya. kayak PMP kayak itu kan higienis, izinnya lebih ke higienis. Iya. Kalau minuman lebih ke BP POM. Jadi kan memang kami arahkan mereka itu sesuai dengan usahanya masing-masing gitu. Kalau seperti Mbak Yeni, ini kan lebih ke IPRT, halal sama NIB-nya. Tapi umumnya kalau masuk ke asosiasi saya, minimal mereka harus ada NIB gitu, nomor induk berusaha tadi. Itu syarat mutlaknya. Kemudian untuk skala dari usahanya sendiri, apakah ada batas minimalnya untuk bergabung ke asosiasi ini, Bu? Kalau batas minimalnya nggak ada, Mas. Paling ini aja kami syaratkan mereka memang ada usaha yang benar-benar usaha berkala gitu. Yang nanti kan kadang jangan seperti modus saja kan gitu, ketika hanya ada mau gabung. ketika ada ini kan mereka baru mau ini giat usaha, ketika ada bantuan ada apa kan. Saya meminimalisir untuk pemikiran seperti itu. Jadi kalau kita memang mau masuk di sini, memang kita benar-benar ada usaha gitu. Jadi memang kami memang ada tim divisi-divisi tertentu di dalam Setuju ini. Ada divisi yang namanya Litbang. Mereka itu nanti yang mengkurasi ke lapangan, ke rumah-rumah produksi anggota Setuju. Dan memang validasi apakah memang benar ada usahanya. Iya, ya? dari packaging mereka, terus dari rasa dari produk mereka tadi kan, jadi tetap konsisten dengan dari awal gitu. Jadi memang ada tim, ada divisinya tertentu, bagian-bagian tertentu gitu, untuk mengkurasi produk-produk kawan-kawan yang ada di Setuju ini. Oke, kalau untuk Setuju ini terkait milenialnya lagi, karena memang sekarang milenial itu memang sangat luar biasa sekali prestasinya di Provinsi Jambi ya Ibu ya. Kalau untuk anggota dari milenialnya, kebetulan hari ini mungkin belum sempat datang ya anggota dari milenialnya, tapi bisa dijelaskan sedikit kira-kira dari milenial itu bagaimana kontribusinya di asosiasi ini Bu? Kalau itu Mas ya, kalau kebetulan kan di saya kan kebetulan milenialnya nggak tersendiri gitu kan, gabunglah sama mak-maknya gitu kan. Mereka itu membantu, amat sangat membantu kan. Kalau anak muda nih lebih ke digital ya Mas ya. Nah, jadi kami memanfaatkan mereka lebih ke untuk promosi, pemasaran, media sosial media. Kan kalau emak ini kan agak gaptek ya Mas. Jadi gimana ini salah lagi takutnya. Jadi ketika hal-hal yang seperti itu kami arahkan ke mereka gitu. Oh gitu. Jadi memang ada pembagian khusus. Jadi kerja sama tim yang baik, jadinya luar biasa seperti itu Bu ya. Oke. Harus bersinergi kan antara anak muda dan orang tua. Saling melengkapi Bu ya. Kebetulan hari ini hari UMKM ya katanya. Tanggal 27 Juni ya. 27. Iya, katanya hari UMKM. Saya dengar tadi pas di radio. Ya, beberapa hari lalu tanggal 27 Juni itu adalah hari UMKM. Oke. Dan Ibu, kita sudah selesai bahas Setuju. Mungkin pemirsa juga sudah menunggu nih melihat banyak sekali pajangan di depan kita ingin bahas. Saya minta tolong Ibu Yeni jelaskan apa ini Bu. Oke. Silakan. Ini ya. Ini pangsit udang. Pangsit udang. Jadi ini produk dari Ibu Yeni sendiri. Iya, saya sendiri. Ini dari udang ebi sama udang apa namanya tuh, udang rebon disatuin. Gitu ya, Bu. Nah, jadi kadang kita makan untuk makan mie, jadi enak kayak gini. Jadi pakai ini apa namanya tuh? Rasanya juga renyah gitu. Nah, kalau artinya bidang UMKM dari Bu Yeni ini adalah bidang cemilan. Snack. Itu bahasa Inggrisnya ya Bu ya? Iya. Kalau kita cemilan ya. Cemilan. Cemilan. Ada pangsit, terus ada apa lagi Bu? Ada stik bawang tuh. Stik bawang di sebelah. Oh yang ini ya Bu ya? Ya. Di mana? Di sini ya? Ya. Ini produk ketua saya. Produk dari Bu Ida. Iya. Warna coklat, enak banget kayaknya. Iya. Namanya pelaku usaha Mas, biarpun apa harus kita ada koordinasi satu ya. Anggota kan, kita tetap harus ada usaha juga ya, walaupun kadang enggak. Iya dong, menjadi role model harusnya seperti itu. Masa kita ketua tapi nggak ada usaha kan, nggak mungkin kan, harus ada usaha. Kalau Bu Yeni sendiri, kenapa bagian cemilan? Makanan banyak tentunya di Jambi ya Bu ya. Kenapa akhirnya bisa menentukan Bu Yeni bergerak di bidang cemilan, snack, seperti itu. Awalnya bagaimana Bu? Awalnya tuh ya kita nih kan sering ngemil-ngemil gitu kan. Jadi kita nih sering bikin. Kadang kita cicip, anak-anak bilang enak mah, enak. Suami juga bilang enak. Jadi kita termotivasi supaya kita
bisa dicicip semua orang. Misalnya kita kasih dulu keluarga dulu, ibaratnya tuh gitu kan, cicip. Jadi alhamdulillah lidahnya pas. Rasanya pas, dan ini juga passion dari Bu Yeni sendiri ya Bu ya. Memang bagiannya bisanya bakatnya di bagian snack seperti itu ya. Oke, kita akan bahas lebih lanjut, mungkin kita akan jelaskan mungkin lebih lanjut lagi, ada beberapa item belum dijelasin Bu. Belum dijelasin, nanti kita bahas lebih dahulu usai jeda. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Kabar Jambi. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kabar Jambi. Sebelumnya kita bersama dua orang narasumber membahas tentang UMKM. Tadi kita bahas sedikit tentang setuju atau asosiasi selaras satu tujuan yang bertujuan untuk mengakomodir semua pengusaha UMKM di Provinsi Jambi agar dapat memiliki izin yang legal dan juga terarah UMKM-nya. Dan tadi kita juga sempat membahas sebelum jeda terkait dengan produk-produk yang dibawa oleh dua orang narasumber kita hari ini. Terakhir Bu Yeni ya Bu ya, menjelaskan tentang produknya. Nah, Bu Yeni tadi bergerak di bidang usaha snack. Nah, ketika bergabung dengan asosiasi setuju, itu bagaimana kondisi UMKM-nya Bu seperti itu? Bagaimana kondisinya? Apakah sudah memiliki kemasan seperti ini, rasa yang seperti ini, atau bagaimana Bu? Maksudnya tuh sebelum bergabung dengan sebelum bergabung, alhamdulillah rasanya sudah memang kayak gini, sudah dicicip sama itu apa namanya tuh tadi Kak yang apa namanya, ada Bapak pejabat yang dicicip. Sebelum bergabung bagaimana Mbak Yeni belum tahu ini kemasan seperti ini, kemasannya biasa aja. Kalau rasanya memang sudah dari plastik bening itu ya Bu? Iya. Izin pun beliau belum ada. Izin pun saya belum ada. Sudah masuk dalam asosiasi studi ini, kami arahkan bahwa kita pelaku usaha itu memang harus ada izin NIB, terus dilanjut dengan halal ya. Halal. Alhamdulillah sudah. Sudah dalam halal ya Bu ya? Udah. Halal ini yang masih lama apanya? Yang masih lama, yang baru lagi ya? Yang baru itu. Kemudian ini Bu, kalau untuk pemasarannya sendiri setelah bergabung di asosiasi setuju ini, dari sebelumnya pemasarannya skalanya seperti apa, saat ini bagaimana skalanya Bu? Alhamdulillah pemasaran tuh sebelum itu juga udah banyak yang untuk jual gitu, untuk dipasarkan ke toko gitu, atau yang rumah makan gitu. Tapi tambah lagi masuk ke setuju ini, lebih diadakan dengan bazar-bazar nih, lebih alhamdulillah lagi, lebih banyak yang mengenal, mengenal. Pembelinya juga ya, tapi dulu kan kita tak ada merek gitu, cuman plastik bening aja, gitu cuman dikenal cuman keripik, tapi tidak tahu nama, nggak ada mereknya. Nggak ada merek. Apa, Bu? Sorry. Snack Yeni. Snack Yeni langsung atas nama Bu Yeni ya. Ini kalau kita bisa dapetinnya di mana aja nih Bu? Boleh di pasar galeri kita juga ada. TAC gitu. Nah, tapi saya juga jual di Car Free Day setiap hari. Setiap hari Minggu pagi. Nah, itu. Saya sering di Car Free Day itu, nanti saya cari deh. Iya, boleh. Di samping. Kasih tempat yang lebih spesifik. Boleh. Oh iya, di mana mungkin pemirsa juga bisa cari nih. Iya, di pasar TAC. Pasar TAC. Kalau di Car Free Day-nya itu biasanya di sebelah mana nih? Di samping RRI. Di samping RRI. Depan pancuran. Air pancuran. Itu gimana tuh, mungkin bawa mobil yang gimana? Gitu. Displaynya gimana? Ciri-cirinya keranjangnya warna merah sama hijau. Oke. Keranjang merah sama hijau. Itu ada snack Bu Yeni. Snack Yeni namanya ya Bu ya. Nah, kalau untuk harganya sendiri, apakah setelah memiliki kemasan seperti ini, apakah langsung naik harganya? Bukan, ini kemasannya bagus ya kalau saya lihat. Naik tapi tidak senaik itu. Dan juga kemasan ini membantu dia tetap higienis. Masih bisa terjangkau. Masih bisa terjangkau gitu. Oke, kalau untuk produknya sendiri, apakah terus diekspansi? Ini kan ada banyak. Ini berbeda-beda ya Bu ya? Enggak, itu stik bawang. Stik bawang. Kalau dulunya memang sudah sebanyak ini variannya Bu? Iya, banyak. Tapi saya bawa cuma 2 sebenarnya. Ada lagi yang lain. Apa itu Bu? Keripik pisang. Keripik pisang yang manis. Salah satu anggota yang
banyak inovasi, Mas. Banyak inovasi, tapi Iya. saya lihat semuanya renyah ya Bu ya. Iya. Alhamdulillah. Harus renyah, harus crispy. Aduh suka banget ini Bu. Produknya Tapi banyak. Iya. tapi nggak bisa makan sekarang ya Bu ya, karena lagi dialog ya Bu ya. Iya, boleh dicicipin, boleh buka Nanti aja. aja Bu, nanti aja. Nanti keenakan, pemirsanya diabaikan. Iya benar. Kalau untuk Bu Ida sendiri, melihat Ibu Yeni ini seperti apa Bu? Perkembangannya setelah bergabung di asosiasi, sejauh mana Ibu Yeni sudah berprogres seperti itu Bu? Ini Bu Yeni sebagai representasi dari anggota yang lain. Iya, seperti itu. benar. Iya. Sebagai role model juga. Ya, gitu role modelnya. Jadi alhamdulillah lah semenjak Bu Yeni masuk ke asosiasi ini, beliau pun dari sini dapat edukasi gimana manfaatnya dari asosiasi, manfaatnya kita ada di asosiasi tadi kan. Jadi progresnya selama masuk ke setuju, alhamdulillah dari segi izin beliau sudah ngerti gitu kan. Dari packaging juga sudah paham. Dari Kalau belum bergabung dulu belum ada apa-apa, belum Mas. tahu kan. Nah, Belum. Taunya masak ya Ibu. Iya, Ibu cuman ya, Bu? goreng teh di depan kuali. sudah tuh ketika ini juga kan kalau kita sudah biasa bazarnya kan biasa sosialisasi apa bertemu sama ini ya Bang. Saling sharing bagaimana Iya, pemasaran yang benar. Pun kalau di bazar kan kita bertemu sama orang-orang dinas, orang apa. Jadi kan mereka sudah terbiasa ketika ngobrol sama konsumen yang Iya. ini, yang orang-orang yang seperti dinas itu kan Iya. kita beda ya, cara memasarkannya gimana Menjelaskannya. ya kan. Jadi mereka juga udah bisa di prepare untuk itu kan. Jadi beda kan kalau kita jualnya di Toko, seperti di toko. dikasih. Kalau kita pas ada bazar kan mereka harus dikasih tahu, dikasih pemahaman ketika kita menghadapi orang-orang yang seperti itu kan gimana gitu. Oke, Jadi maksudnya mereka pun sudah detail sekali. iya, Iya. sudah Artian bisa dari- gitu. Sudah bisa. Jadi nggak begitu takut Kaku. lagi, kaku gitu kan. Oke, kita tadi bahas produk ya, kita lanjutin Iya. bahas produk lagi, tapi kali ini produk dari Bu Ida. Iya. Jadi Bu Ida ini bawa apa aja Bu? Itu ada Ini produk dari Bu Ida juga ya? Iya. Oke, ini Bu Yeni, ini Bu Ida. Ada, saya Oke. ada dua, yang satu itu Ini adalah Coklat. Choco Twig, Choco namanya Choco Twig, ya. Oke. Ya, itu terbuat dari kulit pangsit Ya. yang dilapisi dengan coklat cair yang dicampur dengan kacang Oke, atau jadi rasanya cenderung dominan manis ya Bu ya? manis, nggak manis juga Mas. Manisnya itu Gurih. manis jambu gitu karena coklatnya Oh, coklat gitu. pilihan. Oh gitu. Ya, jadi teksturnya itu renyah gitu, ketika dimakan renyah gitu. Oke, kalau Nah, selanjutnya ini Bu. itu pangsit Pangsit. pedas yang gurih gitu. Aduh, pedas saya suka banget Mm. kalau yang Iya. pedas. Kemudian untuk harganya, Bu Yeni, gimana nih penentuan harganya gimana? Iya. Bagus produksinya, penghitungnya ini dan final terakhir ini dijual berapa, Bu? Oh gitu. Kalau dulu kan kita perfect yang plastik biasa itu tuh cuman yang plastik biasa 10 ribuan, 10 yang ribuan, biasa. tapi ukurannya seperti ini juga ya, Bu? Iya, timbangnya segitu. Tapi semenjak pakai ini naik cuma 2.000. Cuma 2.000 untuk kemasan yang jauh lebih bagus Lebih dan bagus, higienis. higienis gitu. No. Oke, kalau untuk apa namanya packagingnya ini Mm-mm. sudah ada di Jambi, produksinya bagaimana Bu? Ini kan tidak bisa dipakai tangan manusia. Kalau plastik bening mungkin bisa pakai. Iya, iya. Biasanya kalau saya lihat itu pakai lilin atau Iya. pakai apa gitu Oh, ada. enggak, kita Kalau ini ada gimana alat nih? itunya. Memang sudah Ada siap. alat. Sudah alat Presnya untuk ada. presnya gitu. Gitu. Kalau untuk harga jual finalnya tadi berapa Bu? Satu ini? 12.000 kalau 12.000. ini. 12.000 dari Iya. 10.000 naik 2.000 jadi Iya. 12.000. Oke. Dengan rasa yang sama tapi lebih Higienis. higienis. Tampilannya lebih menarik. Nah, Tampilan lebih tampilannya menarik menarik. dan keamanannya terjamin dan Terjamin. sudah legal juga Iya. tentunya. Jadi kita Sudah juga halal tuh juga. bayar pajak juga ya Bu ya tentunya. Kemudian untuk Bu Ida lagi, Iya, ini iya. produknya ini jual berapa Bu? Kalau saya satu itu 25.000, kalau ini 15.000 atau 12.000 bisa tergantung ini lah ukuran beratnya. Dan kebetulan juga yang coklat itu saya ini Mas ada di Anak Jajan Jambi. Anak jajan Jajan jam Jambi. itu di Iya. Instagram ya Bu ya? Iya, kebetulan Oh. produk saya ada di sana. Ada di sana. Oh ya, untuk penjualannya kalau Bu Ida di mana tadi? Iya, saya tuh di Anak Jajan Jambi. Terus kalau untuk store offline-nya Bu? Itu di Sama. galeri kami. Galeri, Galeri. Pasar TAC. Di situ. Di situ lah. Nah, Pesanan online. oke. Kemudian untuk produknya ini kan sudah bergabung di asosiasi Bu Yeni. Bagaimana Bu Yeni saat ini sudah
mengakomodir masyarakat di sekitar, mungkin menciptakan lapangan kerja itu bagaimana saat ini, Bu? Alhamdulillah, ya kita lebih ngajak lagi tetangga kan untuk bekerja lagi, harus tambah lagi tenaga. Sudah banyak tetangga yang bekerja, Bu? Alhamdulillah, kemarin cuma 2, alhamdulillah sekarang udah 4. Sudah 4 orang. Kalau untuk produksinya setiap hari, Bu? Setiap hari. Setiap hari ada? Setiap hari. Ini dari pagi sampai sore itu produksi terus ya? Iya, kalau mau nambung malam bisa. Karena kalau ada pesanan mungkin ya, Bu? Kalau untuk ibu-ibu yang bergabung sebagai anggota, bukan anak buah ya, Bu, apa namanya, karyawan ya, Bu ya? Karyawan dari Bu Yeni ini sendiri, kegiatan sehari-harinya apakah memang sebagai ibu rumah tangga saja seperti itu? Iya, rata-rata ibu rumah tangga semua. Jadi mereka juga memiliki kegiatan dan itu diciptakan oleh Bu Yeni ya, Bu ya? Nah, kalau untuk proses produksi dari Bu Ida sendiri bagaimana, Bu? Kalau saya karyawan di rumah kebetulan ada 2. Iya, Bu. Yang satu anak saya sendiri gitu. Oh iya, menciptakan lapangan kerja untuk anak kita sendiri. Iya, tapi tetap pembayaran seperti karyawan juga. Tetap profesional ya. Kalau uang nggak bersaudara, Bu ya, mohon maaf. Karena memang biarpun karyawan kita keluarga, pembayaran harus tetap seperti karyawan juga gitu. Oke, kalau apakah semua asosiasi anggota dari asosiasi setuju ini diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja juga? Ya, itu salah satu misi kita di situ, Mas. Jadi setidaknya kan mereka yang ada usaha, mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi tetangganya atau teman-teman dekatnya gitu, untuk bisa mengajak yang lain juga. Oke, ini kita terkait dengan tema kita masih, Bu, UMKM. Kalau untuk minat Ibu Ida nih sudah melihat bagaimana di Provinsi Jambi masyarakat menggeluti UMKM. Kalau untuk minatnya, skalanya apakah cukup tertarik, banyak masyarakat yang tertarik untuk menggeluti UMKM, atau bagaimana saat ini, Bu, pandangan masyarakat terkait UMKM? Kalau sekarang ya, Mas, UMKM ini kan bagian dari yang membantu perekonomian ya, Mas. Karena dari UMKM inilah banyak terciptanya pelaku usaha baru, malah sampai jadi pengusaha baru gitu ya, Mas. Saya bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk warga-warga sekitar dan warga-warga lainnya. Jadi kalau sekarang nih malah menjamur kayaknya. Malah banyak masyarakat yang iya, ingin malah penggiat UMKM itu malah banyak muncul, Mas. Jadi seperti jamur gitu kan. Jadi memang banyak itu asosiasi-asosiasi yang membidangi masalah UMKM ini, bukan yang setuju saja, yang lain-lain memang sudah berapa tahun belakangan ini lebih banyak lagi kayaknya menjamur. Tapi kalau untuk bidang UMKM sepertinya memang lingkupnya luas, tetapi kalau begitu banyak yang menggeluti, mungkin banyak juga yang jadinya menggeluti di bidang yang sama ya, Bu ya. Kalau asosiasi di setuju ini bagaimana menyikapi hal tersebut? Mungkin ada yang membuat produk yang sama juga seperti itu, bagaimana? Apakah diarahkan ke arah yang berbeda, pemasarannya berbeda, atau bagaimana, Bu? Atau disuruh kerjasama, berkolaborasi seperti itu? Kalau kami mah lebih gini, Mas ya. Yang pertama, mutu kita jaga dulu. Mutunya harus dijaga, sama-sama dijaga, persaingan secara sehat. Iya, benar. Jadi harus tetap dari awal rasanya seperti itu, harus seperti itu. Yang kedua, memang kita titik beratkan di sini dengan adanya banyak UMKM dan pelaku usaha yang sama. Jadi kami tidak menganggap bahwa mereka itu kompetitor gitu. Jadi kami mengharapkan kita dengan usaha yang sama saling bersinergi. Jadi ketika ada pesanan misalnya nih kan ya, Mas, ada pesanan yang banyak gitu, ketika kita tidak bisa mengcover, kita bisa kerjasama ke UMKM lain, ke pelaku usaha yang lain. Jadi intinya gitu. Ada tuh satu sama ya, kayak kita sama ada. Saya Bu Yeni. Keripik pisang ada juga yang keripik pisang. Tapi ketika mendapat pesanan yang jadi kami banyak, saling bersinergi sama pelaku usaha yang lain, sama UMKM yang lain gitu. Oke, Bu Ida, kemudian untuk anggota-anggota yang baru bergabung nih, mungkin edukasi mereka masih sangat minim sekali. Itu bagaimana pandangan mereka, bagaimana kondisi mereka ketika awal bergabung, yang banyak ditemui Bu Ida ketika para anggota asosiasi ini baru bergabung? Awalnya gini ya, Mas, kalau di dalam masyarakat ini kan umumnya kalau mindset mereka UMKM itu kan mindset mereka sendiri itu adalah
kita masuk di UMKM itu intinya dapat bantuan gitu ya. Iya. gitu. Intinya gitu kan. Kebanyakan Asosiasi masyarakat dapat bantuan secara iya. secara dana dana, gitu dana. ya, Kalau orang yang belum Iya. ngerti, oh UMKM itu kan bisa lah bantuan gitu ya, jadi bisa masuk ke asosiasi dapat gitu. pinjaman Umumnya gitu ya. seperti Iya. umumnya seperti itu mindset masyarakat. Masyarakat pada umumnya seperti itu. Tapi sebenarnya kita di sini berusaha merubah mindset tersebut bahwa ketika kita masuk ke dalam asosiasi ini, kita ubah, jangan berpikiran bahwa kita di dalam UMKM ini kita akan dikasih bantuan gitu ya, dikasih berupa dana gitu, pinjaman gitu. Tapi di sini kita masuk dalam asosiasi ini intinya kita pelaku usaha tuh kita legal, usaha kita tuh jadi legal, kita mengerti soal izin-izin tadi. Jadi ketika kita berusaha, yang namanya bantuan-bantuan itu memang ada. Tapi kita jangan tapi jangan sampai hanya ketika ada memikirkan bantuan saja, itu secara dana saja. ketika ada bantuan saja mereka semangat gitu kan, semangat. Iya, Jadi iya. usahanya tadi nggak secara berkala lagi, mereka ketika ada bantuan baru ada usaha. Kan Artinya umumnya seperti tantangan itu. saat ini Iya. adalah perspektif dari masyarakat yang ingin menggiati UMKM. Iya. Mungkin Iya. terkait dengan kesalahan perspektif ini kita bahas lebih lanjut nanti usai jeda ya Bu ya, nggak Iya, apa-apa ya Bu iya, ya. iya. Oke pemirsa, kita akan bahas lebih lanjut tentang dialog kita, diskusi kita yang belum selesai ini. Usai jeda, jangan kemana-mana, tetap di Apa Kabar Jambi. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Jambi. Sebelumnya kita membahas terkait dengan perspektif masyarakat terkait UMKM ketika bergabung di asosiasi setuju atau selaras satu tujuan ya Bu ya. Iya. Nah tadi masyarakat banyak sekali yang memiliki mindset ataupun pola pikir yang salah terkait dengan keanggotaan di sebuah UMKM, asosiasi UMKM. Tadi mereka banyak mengharapkan bantuan, nah seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan, dilanjutkan lagi diskusi tadi yang belum selesai Bu ya. Iya, jadi persepsi masyarakat yang pelaku usaha yang abal-abal gitu ya, pemikiran mereka itu ketika kita masuk UMKM mereka bakal dapat bantuan Sering gitu. sekali terjadi seperti Iya, sering. Tapi kalau memang pelaku usaha yang benar-benar ada usaha, pemikiran mereka nggak seperti itu. Mereka malah berpikiran ketika masuk tuh gimana secara memajukan produk-produk mereka yang benar-benar ada usaha gitu kan. Jadi mereka merasa terbantu ketika mereka ada di asosiasi ini. Berterima kasih sekali lah sudah dikasih edukasi, sudah dikasih pembelajaran, pengetahuan Bantuan gitu. arahan untuk izin juga tadi seperti yang dijelaskan. Iya, Kayak, umpama itu kan bantuan juga gitu Iya. ibaratnya. Bantuan tuh. tidak harus LIB secara- ngurusnya kemana, ke dinas mana gitu, Iya. PTSP. Kami pun di asosiasi kan kalau kita istilahnya gini Mas, kalau kita tidak memperkenalkan diri kita ke dinas atau ke badan-badan tertentu Instansi BUMN gitu terkait ya. kan mereka nggak tahu kita ada gitu. Ya, Jadi kami benar intinya kami di sini jemput bola bahwa kami memperkenalkan bahwa asosiasi setuju ini ada kegiatan kami berupa apa gitu kan, produk-produk kami apa saja. Dan kebetulan juga saya ada kolaborasi juga sama perancang busana juga. Iya, Bu. Dia bergabung juga di asosiasi saya. Oh ya. Bang Fahmi Latinos. Ya. Jadi kami sudah ada bersinergi sama UMKM Bang Latinos gitu. Dia masuk jadi anggota kami juga. Jadi sudah menambah itulah anggota baru dari bidang kriya apa namanya ini Bang Latinos itu perancang busana wasra itu. Oh, bagian tekstil Itu gitu ya. Pak Abdi Nur juga yang kerajinan resam. Kayak Nah, gini. jadi kami saling bersinergi. Oh, seperti itu. Iya. Iya. Oh, itu seperti kerajinan gelas iya. ya, resam. Ini kerajinan anggota kita semua. Pak Abdi Nur kebetulan Oh, ya, gabung saya- sama kami. Jadi ketika ada kegiatan bazar pun kami ikut sertakan. Terkadang Bapak Abdi Nur di situ dia langsung nih buat Langsung langsung dibikin. dipraktekkan ini buat Cara buatnya di iya, cara lokasi. buat iya lokasi Tempat gitu. Ini Jadi kan jadi apa ya, masyarakat ingin tahu kan, dengan sendirinya mereka akan datang, sekalian kami menawarkan produk-produk gitu. Oke. Nah, selanjutnya ini kan tadi di awal pengantar saya bahas nih Bu ya, salah satu yang memajukan perekonomian khususnya di Provinsi Jambi ini adalah UMKM dan sangat membantu pemerintah ya Iya, Bu ya. benar sekali. Nah, karena sangat membantu pemerintah, sejauh ini pemerintah bantuannya, ini kan dari asosiasi sudah banyak kontribusinya terhadap para pelaku UMKM. Nah, kalau untuk kontribusi dari pemerintah sendiri, terlepas dari asosiasi setuju ini bagaimana Bu ini?
Maksudnya yang sudah diterima Bu ya, ini dari mungkin pemerintah pemerintah. memfasilitasi untuk bagian promosinya atau eventnya, diciptakan sebuah event agar bisa berpromosi seperti apa Bu? Oh ya, seperti bazar tadi kan, Ya. alhamdulillah bazar setiap ada kegiatan di dinas-dinas kami Ini diikut diikut sertakan. Alhamdulillah kita bisa mengembangkan mengenalkan produk-produk kita di bazar itu kan, jadi sangat membantu lah ibaratnya di dalam apa tadi tuh Promosi. promosi gitu. Oke. Nah, Kemudian pertanyaan yang sama untuk Bu Ida, Iya. apakah dukungan pemerintah tadi kalau Bu Yeni terkait dengan UMKM yang dijalaninya dengan asosiasi setuju ini, bagaimana tanggapan dari pemerintah sejauh ini Bu? Alhamdulillah Mas, kami sangat berterima kasih sekali kepada stakeholder yang terkait yang membidangi UMKM ini. Ya. Mereka sangat welcome ketika kami datang memperkenalkan diri. Mereka amat sangat membantu kami. Iya, Menyambut merespon. dengan baik. Iya, merespon. Jadi ketika kami ke sana, mereka dengan baiknya menerima. Ya, ketika kami menceritakan bahwa kami ada asosiasi ini. Jadi ketika ada kegiatan, mereka cepat itu memberi tahu ke asosiasi kita. Jadi saya terima kasih sekali lah dengan seperti Dinas Koperasi, Disperindak, Dinas Tenaga Kerja yang berkaitan dengan UMKM ini, Mas. Alhamdulillah, pariwisata. Jadi ketika ada kegiatan-kegiatan, mereka tetaplah mengkoordinasi dengan kami. Ada kegiatan di mana gitu, ada bazar di mana, ada pelatihan. Nah, pelatihan juga ada tuh Mas di sini. Seperti apa itu Seperti pelatihan tentang jahit-jahit gitu, pengolahan makanan. Itu langsung dari pemerintah, bukan program? Dari pemerintah. dinas. Biasanya kami Tetap kerjasama dengan asosiasi setuju. kadang ada juga ini pemasaran lewat digital iya, juga ada. itu juga ada juga Satu dari masalah KI ya Kak ya? iya, KI kemarin. Setelah itu Haki dari Departemen Hukum dan HAM. Iya. Jadi kami setidaknya kita yang tadinya tidak paham bahwa merek itu ada Haki, ada paten. Jadi kami yang tidak tahu tadi jadi paham. Agar tidak diambil orang lain. Benar. Iya. Jadi bermasalah di masa depan. kami kalau soal pemerintah sih kami luar biasa lah, sangat membantu Alhamdulillah, sekali sangat membantu. UMKM yang ada di Provinsi Jambi ini terbantu sekali dengan dinas-dinas yang terkait. Saya tarik lagi dari penjelasan yang dijelasin Ibu ini, artinya bantuannya itu tidak harus selalu tentang pendanaan ya Bu ya, tentang kemudahan yang diberikan. Nah, kalau untuk Ibu Ida terkait dengan dukungan pemerintah tadi sangat banyak sekali untuk pembagian promosinya. Apakah pengurusan izin, kan banyak sekali tadi yang dijelaskan Ibu Ida ya Bu ya, banyak sekali mulai dari izin, dari BPOM-nya itu seperti itu. Apakah banyak UMKM yang belum memiliki itu, apakah karena dipersulit atau saat ini sebenarnya dipermudah tapi memang pemahamannya yang belum? Seperti itu Bu. Bagaimana respon dari pemerintah terkait dengan pengurusan administrasinya itu Bu, kalau untuk pengalaman Bu Yeni sebelumnya? Ya sebenarnya kita tuh kemarin kan kita tuh belum tahu. Karena ketidaktahuannya. Tidak tahu apa yang harus diurus. Tapi kalau setelah diurus bagaimana Bu? Mudah? Alhamdulillah mudah gitu. Mudah ya? Mudah sekali. Artinya memang perlu edukasi lebih lanjut ya Bu? Gitu. Kemudian kalau untuk pelaku UMKM yang mungkin belum bergabung ke asosiasi setuju, apakah asosiasi setuju ini memiliki juga program sosialisasi ataupun tujuan untuk mengedukasi dari pelaku UMKM di Provinsi Jambi Bu? Ada Mas. Ada seperti kita, kalau umpamanya kita ada kegiatan-kegiatan di bazar itu kan kadang ketemu juga tuh. Kalau sama pelaku-pelaku usaha juga. Sekarang kami saling sharing gitu kan. Apakah mereka ada di dalam satu asosiasi ataukah mereka tidak ada. Jadi kadang dari situ kita kadang dapat anggota baru juga. Gitu. Kadang dalam pelatihan gitu ya. Dalam pelatihan mereka kadang saling sharing juga. Jadi di situ kita bisa saling sharing bahwa di dalam usaha ini yang mana yang belum ada dalam masuk asosiasi kan bisa gabung ke setuju itu. Oke, kemudian tadi kita sempat bahas tentang pemasaran digital, salah satu seminar atau edukasi pelatihan yang diberikan oleh pemerintah. Kenapa harus pemasaran lewat digital? Apa yang dimaksud pemerintah? Apa dari tujuan dari pemfokusan pemasaran secara digital, Bu Ida, silakan. Kalau digital itu kan lebih itu ya Mas, lebih luas ininya, jangkauannya. Jadi ketika produk kita sudah
sudah ada di media sosial ya, apa kan yang dari daerah-daerah lain kan bisa tahu juga gitu. Kalau cuman batas bazar, pameran kan batasnya cuma lingkup itu aja kan. Kalau ketika kita masuk dalam media-media sosial kayak IG, kayak apa, jadi di tempat lain, di daerah lain, malah kalau bisa di luar negeri kan bisa tahu juga bahwa ini ada. Di luar ada. negeri biasanya harganya jauh lebih mahal. Jadi kan lebih jangkauannya lebih luas gitu ketika produk kita ada di media sosial gitu. Kalau untuk saat ini anggota dari Asosiasi Setuju sudah sejauh mana jangkauan pemasarannya Bu Ida rata-rata? Kalau sekarang masih di lingkup domestik, masih di inilah. Tapi kalau untuk visi dari asosiasi ini mengarahkan seperti apa Bu? Kalau visinya keinginannya kan ekspor ya Mas. Ekspor ya. Kalau kita di dalam asosiasi itu kan memang maunya lebih maju ke depannya ya Mas ya. Tapi kan itu kan memang setidaknya kita ada wacana ke situ. Mudah-mudahan nanti dengan adanya kita bersinergi dengan pemerintah, dengan dinas-dinas terkait, keinginan yang ada di anggota-anggota kami yang ada produk-produknya yang istilahnya memang benar-benar pelaku usaha kan, yang berkala mereka setidaknya keinginan kami bisa diakomodir oleh pemerintah gitu. Oke, selanjutnya Bu Ida, ini kan terkait dengan kuliner banyak sekali memang peminatnya karena manusia itu nggak bisa nggak makan ya Bu ya. Artinya memang bisnis kulinernya sudah menjanjikan. Kemudian kalau untuk Bu Ida dan Bu Yani, mungkin Bu Ida terlebih dahulu melihat peluang dari UMKM, geliat UMKM ini di Provinsi Jambi, apalagi yang memang benar-benar bisa menjanjikan dan dapat digeluti oleh masyarakat Provinsi Jambi yang mungkin berniat untuk menggeluti UMKM ini Bu. Bu Ida silakan. Selain dari kuliner tadi ya. Kuliner ya. Karena kuliner ini memang sudah memang banyak sekali ya. Karena manusia sudah pasti tidak bisa makan, tidak bisa tidak makan Bu. Kalau selain dari kuliner, kalau itu ada kerajinan rajutan tuh kayaknya banyak peminatnya juga Mas. Soalnya kemarin kami sempat bazar di BW Luxury. BW Luxury ya. Kerajinan itu yang paling diminati. Ada tamu dari Jakarta. Itu sampai diborong semua tuh rajutan kami dari Setuju tuh. Nah, jadi itu merupakan ini juga lah, jadi masukan, jadi istilahnya tuh kedepannya kalau bisa nanti anggota tuh bisa nanti dikasih pelatihan buat merajut. Artinya bagian dari barang pakaian, barang yang dipakai. Kayaknya banyak juga peminatnya kan. Peminatnya juga banyak selain dari kuliner tadi kan itu. Kalau minatnya banyak, saya tanya Bu Yani lagi tentang peluang kerajinan tadi Bu. Apakah pelakunya juga sudah banyak untuk saat ini Bu? Pelakunya kayaknya belum begitu beda sama kuliner ya. Hmm. Kalau kuliner memang sudah banyak sekali saat ini. Kalau yang kria nih kayaknya belum begitu. Namanya kria ya Bu? Kria itu kan kerajinan tangan ya. Kerajinan tangan. Karena kan itu memerlukan kemauan, memang ada kemauan atau telaten. Memang dari hati, hobi gitu kan. Hobi, karena itu juga prosesnya. Biasanya rata-rata kalau memulai UMKM itu handmade ya Bu ya, buatan tangan seperti itu. Memang harus dipelajarin kalau kria nih kan. Kalau kita memang mindsetnya nggak itu, backgroundnya bukan itu, kadang susah juga ya. Tapi kedepannya jadi pemicu, jadi motivasi untuk mereka yang tadinya nggak menggeluti bidang kria tadi kan, mereka dengan sendirinya ada keinginan untuk itu. Seberapa menjanjikan bidang mana nih bidang UMKM yang saat ini menurut Bu Ida dan Bu Yani, itu mungkin Bu Ida terlebih dahulu, yang menjanjikan dan tepat untuk dipilih oleh masyarakat yang ingin menggeluti UMKM ini Bu? Kalau pendapat pribadi saya, semua bidang UMKM seperti kuliner sama kria tadi, semua merupakan menjanjikan semua. Asal serius. Asal serius. Yang penting serius, fokus kepada produk kita masing-masing. Insya Allah kedepannya menjanjikan Mas untuk maju gitu. Oke. Kemudian Bu Yani nih tergabung dalam asosiasi Setuju. Kedepannya apa saja yang ingin dilakukan? Mungkin pertanyaan sama untuk Bu Ida juga, tapi dari Bu Yani terlebih dahulu, kedepannya yang ingin dilakukan terkait dengan produk Bu Yani ini bagaimana Bu? Ya, kedepannya mudah-mudahan lebih tahu, lebih berkembang lagi, lebih mengenal lagi bahwa selama ini kan belum ada merek bahwa yang dicicip selama ini
kedepannya agar lebih terakomodir dengan baik ya. Iya. Oke, pertanyaan yang sama untuk Bu Ida, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, Bu. Ya, nggak apa-apa ya, Bu ya? Iya, iya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Kabar Jambi. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Kabar Jambi di TVRI Jambi. Dan kita sudah berada pada segmen terakhir, artinya kita akan mendengarkan closing statement dari kedua orang narasumber kita terkait dengan geliat UMKM ini. Mungkin yang pertama kita kasih kesempatan ke Bu Ida yang tadi belum sempat menjelaskan tentang visi ataupun misi yang akan dilaksanakan oleh Asosiasi Setuju ke depannya. Mungkin 1 menit bisa dijelaskan secara ringkas, Ibu. Ya, visi misi ke depannya harapan kami agar pelaku-pelaku usaha yang ada dalam naungan Setuju ini mereka lebih maju lagi ke depannya. Itu produk-produk mereka istilahnya untuk diri mereka sendiri, mereka harus ada lebih kreatif, inovatif untuk melakukan apa dalam produk mereka. Istilahnya ada varian baru gitu. Nah, jadi masyarakat tidak bosan ketika ada produk ini kan. Jadi mereka istilahnya tuh mereka jadi penasaran gitu, ada wah produk ini ada apa lagi gitu. Jadi kami lebih ke mereka lebih di ini ada kreativitas inovasi gitu dari menciptakan meningkatkan kreativitas iya, dari pelaku UMKM sendiri. Terima kasih Bu Ida. Saya beralih ke Bu Yeni, silakan yang closing statement-nya, Bu. Ya, mudah-mudahan ya lebih apa namanya? Lebih apa Kak? Itu. Agak lebih maju lagi Lebih ya, Bu, maju ya, harapannya. harapannya ya yang terbaik semuanya. Agar Mudah- semua pelaku UMKM lebih ini ya. lebih semangat. untuk ke depannya dari Ya, ini, untuk pemerintah produk dan Bu pemerintah, harapan untuk pemerintahnya seperti apa, Bu Yeni? Harapan Silakan, mungkin bisa pemerintah. disampaikan harapannya bagi pemerintah terkait dengan produk Bu Yeni ini. Ya, kayak mana ya? Mungkin ada bantuan Iya. secara Bantuan, finansial, mungkin iya. bisa juga ya, Bu ya. Iyalah. itu biasa mewakili Mas ya. Oke, diwakili, Bu. Ya, kalau harapan kami dalam asosiasi ini kami berharap untuk pelaku usaha khususnya saya dan umumnya untuk pelaku usaha dan UMKM lain. Kami kadang terkendala di packaging, Mas. Oke, baik, Bu ya. Packaging kalau Artinya di sini pemerintah kan, iya, harus membantu harus dari lebih diperhatikan untuk packaging. Kami kan kalau packaging yang seperti ini kan Mas, ini kan mahalnya Mas. Iya, Bu. Kalau misalkan kan harus ke luar Jawa, ke Bandung. Artinya atau memang pemerintah mempermudah dan bisa memberikan mempermudah. dari Kalau untuk segi yang lain, ini ya. alhamdulillah nggak masalah. Alhamdulillah Detail pemerintah sangat seperti membantu. Jadi kami inilah yang jadi permasalahan bagi kami seperti itu. Oke, terima kasih Packagingnya Bu kalau Ida. di Jawa kan Ya. misalnya mahal ya Mas. Oke, artinya secara detail Iya, mungkin bisa bisa diharapkan pemerintah kalau bisa lebih Jambi perhatian ada lagi, gitu. ya. Dan pemirsa, kita sudah dengarkan dialog bersama dengan dua orang narasumber tadi terkait dengan geliat UMKM. Memang untuk potensi dari UMKM ini di Provinsi Jambi masih sangat besar sekali, namun juga selain potensi yang besar juga diikuti dengan edukasi yang baik terkait dengan UMKM ini, dan hal tersebut sudah diakomodir oleh Asosiasi Setuju yang menaungi masyarakat yang ingin menggeluti UMKM agar dapat bergerak secara legal di bidang UMKM. Dan tiba akhirnya kita pada penutup program Kabar Jambi hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian pemirsa sekalian. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan bersama kerabat kerja yang bertugas saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.